Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan melanjutkan scroll ketiga dari Rocky Balboa yang rilis tahun 1982. Bagaimanakah kelanjutan kisah Rocky Balboa setelah berhasil mengalahkan petinju kelas berat dunia Apollo Creed? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke ceritanya. Di kelanjutan kisah, setelah mengalahkan Apollo Creed, Rocky telah menyandang gelar juara kelas berat dunia. Rocky telah bertanding berkali-kali dan mempertahankan gelar juaranya tersebut setelah memenangkan pertandingan beruntun 10 kali. Berbeda dari sebelumnya, Rocky yang sering disoraki sebagai gelandangan sekarang sudah diidolakan oleh semua penduduk Philadelphia, Amerika Serikat. Kekayaan, ketenaran, dan selebritasnya, wajah Rocky telah muncul di beberapa majalah, hingga dia sering tampil menjadi bintang tamu di berbagai stasiun TV. Rocky telah memiliki harta berlimpah dan punya odong-odong pribadi untuk ke kamar mandi. Di sisi lain, seorang petinju pendatang baru yang bernama Clubber Lang tak pernah suka dengan pencapaian sang juara. Sebagai salah satu pendatang baru yang tak terkalahkan, Clubber berhasil mengalahkan semua pesaingnya dalam pertandingan mencari gelar, dan tak satu pun dari lawannya yang mampu bertahan lama. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Paulie yang nyantai di warung arak setempat. Sekarang dia telah berhenti menjadi debt collector Gazzo. Paulie berjalan memasuki arena bermain dan dia melihat wajah Rocky yang telah terkenal memenuhi wahana di sana. Di sini, Paulie sebagai kakak ipar Rocky sudah mulai dengki dengan pencapaian Rocky, dan akhirnya dia menghancurkan salah satu pinball yang ada di sana. Karena ulahnya tersebut, Paulie ditahan dan dengan lapang dada Rocky membantu kebebasannya. Setelah itu, Paulie membawa rasa gengsinya kemudian meminta pekerjaan kepada Rocky. Can I have a job? All you had to do was ask. Cost a lot, huh? Yeah, a few bucks. The next door? Sementara itu, sebagai sang juara, Rocky sering berpartisipasi dalam acara amal. Sekarang dia akan berpartisipasi melawan juara penggulat yang bernama Thunder Lips. Listen, after the match, how about we get a Polaroid together, okay? You're in trouble, man. Singkat cerita, atas kerendahan hati dapat capaian karirnya, wali kota Philadelphia dan warganya memberikan patung perunggu Rocky sebagai penghargaan. Dan di sana, Rocky mengumumkan dirinya akan pensiun dari dunia boxing. Tapi sebagian penggemarnya kurang setuju dengan hal itu. Nah, saat bersamaan, Clubber Lang yang berada di sana keluar dari kerumunan warga. Kemudian secara terbuka menantang Rocky agar bertanding dengannya. Dia menyindir mengatakan pertandingan Rocky yang mempertahankan gelarnya selama ini telah diatur dan hanyalah melawan petinju yang lemah. Dia juga menghina dan mencaci politik tinju yang belum memberikan kesempatan kepadanya untuk melawan Rocky. Pada akhirnya, Rocky terpancing setelah perkataan pelecehan yang mengarah kepada seks dilontarkan kepada sang istri Adrian. Not sure you're a real man. You want you got it. I want to fight this guy. But you got him. You'll fight him without me. What are you saying? It's finished. Yeah. Sampai di rumah, Rocky berbicara dengan Mick yang tak mau lagi mendampinginya bertanding melawan Clubber. Itu dilakukan Mick dengan tujuan melindungi Rocky yang semakin menua. Karena Mick telah melihat sepak terjang seorang Clubber yang begitu sadis. Ditambah sekarang, Mick sudah mulai sakit-sakitan dan bermasalah dengan jantungnya. Di tengah perdebatan itu, Mick keceplosan mengatakan pertandingan Rocky sebelumnya memanglah sudah diatur. Melawan petinju hebat tapi telah diukur kemampuannya. Setelah mendengar itu, Rocky sedikit shock dan dia semakin ingin melawan Clubber untuk membuktikan kemampuannya. Rocky terus memohon dan memohon. Akhirnya Mick mau untuk terakhir kalinya. So, deal? Oh, he's too strong. Listen, how the hell
Can we train in this creep joint here? Get out of here with you! I'm fighting in a zoo. This is a zoo, you know? Singkat cerita, pertandingan sesungguhnya akan segera dimulai. Itu mengundang kedatangan Apollo Creed, mantan juara. Di ruang belakang, Clawbor dengan kesombongannya membuat kerusuhan karena tak sabar ingin menyerang Rocky. Dia mendorong beberapa penjaga dan Mick. Kondisi Mick terlihat semakin parah. Rocky harus melanjutkan pertandingan tanpa bimbingan Mick. Di atas sana, Clawbor yang tak punya sopan santun juga menghina Apollo, sang mantan juara yang hanya ingin bersalaman dengannya. Get out my face. Don't need nothing you got no more. Don't need no hair's been messing up my corner. And you better get that bad look off your face before I knock it off. Yeah, just like a chicken, you better run. Give everybody a present and drop this chump, all right? All right, good luck to you. Saat pertandingan akan dimulai, konsentrasi Rocky sedikit terganggu karena memikirkan kondisi Mick. Itu terlihat dari tatapan hampa yang dikeluarkan oleh Rocky. Dan sungguh sangat disayangkan, kebahagiaan Rocky berubah jadi mimpi buruk dan Rocky berhasil KO di ronde kedua. Saat selesai pertandingan, Rocky menghampiri Mick dan kenyataannya Mick telah almarhum. Malam harinya, Rocky sudah mulai putus asa. Dia menghampiri sesana milik Mick sebelumnya. Di sana, dia dikagetkan dengan kedatangan Apollo. Apollo? Right. I waited at your house for about an hour and your wife said you might be here. Dia turut berduka dengan kepergian Mick dan mencoba membangkitkan semangat Rocky. Selain itu, Apollo mengajak Rocky bekerja sama untuk mengalahkan Clawbor yang sombong. Dengan cepat media mengetahui itu, mereka menanyakan tanggapan Clawbor tentang sosok Apollo yang akan melatih Rocky. Lagi-lagi, Clawbor mengeluarkan kata hinaan dan kesombongan tentang hal itu. Apollo who? You talking about that old fool Apollo Creed? Mouth lately. And when I see him, I'm gonna close it for him. All right. Setelah itu, Apollo bersama Rocky terbang ke Los Angeles. Apollo mengajak Rocky berlatih di tempat di mana dia memulai karirnya. Dibantu oleh Tony, manajer Apollo yang lama, Rocky dan sang istri mendapatkan sambutan yang begitu baik. Di sana, Apollo mengajarkan Rocky trik-trik yang belum dikuasai oleh Rocky, yaitu kelincahan gerak untuk manipulasi lawan. Dan kenyataannya, seringkali Apollo dibuat jengkel karena tidak ada perubahan dan kefokusan Rocky selama berlatih. He's hooking. He's hooking. Damn, Rock, come on! What's the matter with you? Come on, Rock, it's not a game. You want to live in the hospital for 5 weeks this time? You can't win, Rock. What's the matter? It's all over. Setelah itu, Adrian menghampiri Rocky dan menanyakan kenapa Rocky akhir-akhir ini tidak pernah fokus selama berlatih. Rocky mengatakan dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa untuk pertama kalinya. Dia masih sulit menerima kebenaran perkataan Mick yang mengatakan tentang lawan pertandingan sebelumnya telah diatur. Rocky merasa seperti pembohong dan tak pantas untuk diidolakan. Selain itu, Rocky sangat merasa bersalah dengan kematian Mick. Di sini, Adrian sebagai istri yang sebenar-benarnya istri memberikan sedikit motivasi kepada Mick. Adrian mengatakan tak ada kebohongan dari perjuangan Rocky selama ini dan tak perlu merasa bersalah atas kepergian Mick karena itu adalah takdir. Untuk membuktikan itu semua, Adrian menyuruh Rocky untuk lebih bersemangat dan membuang semua pikiran buruk dalam dirinya. Untuk kali ini, Adrian meminta kepada Rocky agar bekerja untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan tanggapan orang lain kepadanya dan tanpa takut akan hasil dan uang. Dan itu berhasil memberikan motivasi kepada Rocky. Perubahan dalam latihan Rocky pun mulai terlihat.
exciting backdrop to the anxiously awaited rematch between the former champion Rocky Balboa and the reigning heavyweight champion Clubber Lang. Singkat cerita, pertandingan ulang akan segera berlangsung. Sebelum bertanding, Apollo memberikan kostum saat mereka bertanding dulu kepada Rocky. Tapi di sini, Apollo ingin meminta satu permintaan kepada Rocky yang akan disebutkan setelah pertandingan. Dan apakah itu, kita juga akan mengetahuinya nanti. Dan pertandingan pun segera dimulai. Go for it. Dengan kelincahan yang telah dipelajari Rocky, itu semua membuat Clubber kebingungan. Dan Rocky menguasai ronde pertama. Man, strong. Di ronde kedua, hasil berbanding terbalik, Clubber membuat Rocky knock berkali-kali. Tapi disinilah Rocky menemukan kelemahan Clubber yang tak bisa dikontrol dan mudah terpancing. Di ronde ketiga, Rocky sengaja memancing-mancing Clubber. Dan Clubber terpancing, dia memukul Rocky sepenuh tenaga tanpa henti. Dan Rocky berhasil menghindari sebagian pukulan Clubber. Saat Rocky melihat penurunan pada fisik Clubber, saat itulah Rocky menyerangnya. Dan itu adalah trik yang cerdas dan membutuhkan keberanian untuk menggunakannya. Pada akhirnya Clubber KO di ronde ketiga. Rocky berhasil mengambil gelar juaranya kembali dan resmi pensiun dari karirnya. Di ending, kita melihat Rocky dan Apollo bertanding di sasana milik Mick. Dan inilah permintaan yang diinginkan Apollo. Cerita berakhir memperlihatkan Apollo dan Rocky ingin memulai pertandingan. Selesai. Oke rakyat bumi, sudah cukup jelas dan mohon maaf jika ada kekurangan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.